Jadi tadi bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Kemudian multimedia pembelajaran sebaiknya juga memenuhi fungsi. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Kemudian mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Kemudian juga memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendali. Setelah itu juga mampu memberikan kesempatan adanya partisipan dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan maupun percobaan. Kemudian format sajian multimedia pembelajaran dapat dikategorikan dalam 5 kelompok. Yang pertama, format tutorial. Di sini format tutorial adalah format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dapat menyampaikan materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks dan gambar, baik diam maupun bergerak, dan bisa berupa grafik. Kemudian ada jenis yang berupa drill dan praktis. Nah, di sini format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga mempunyai kemahiran di dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan terhadap konsep. Kemudian ada simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyampaikan proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Contohnya itu adalah untuk mensimulasi pesawat terbang, pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang. Banyak sekali model simulasi ini. Kemudian ada percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan format simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di lab IPA, biologi, atau kimia. Nah, percobaan eksperimen ini kalau di dunia pendidikan juga ada pembelajaran micro teaching, kemudian pembelajaran simulasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada permainan. Dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Ya, ada permainan seperti kita menggunakan kartu gambar, kemudian kita seperti menggunakan boneka, begitu ya, pada saat permainan itu juga bisa. Ini termasuk dalam kategori format sajian multimedia. Ada tutorial, ada drill atau praktis, kemudian ada simulasi, ada percobaan atau eksperimen, kemudian yang terakhir adalah permainan. Saya harap jelas ya. Kemudian kualitas pembelajaran. Kualitas itu yang disebut adalah mutu dan keefektifan. Secara definisi, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Tujuan atau sasaran yaitu siswa paham, kemudian memperoleh hasil yang maksimal. Efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai orang. Kemudian aspek-aspek efektivitas itu terdiri dari peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, kemudian ada peningkatan partisipasi, ada peningkatan interaksi kultural. Nah, di sini menurut UNESCO, pilar pendidikan itu kan terdiri dari belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, learning to know. Nah, kemudian ada belajar untuk menguasai keterampilan, yang disebut adalah learning to do. Kemudian ada belajar untuk hidup bermasyarakat, ini bisa disebut dengan learning to live together. Kemudian belajar untuk mengembangkan diri sendiri secara maksimal disebut adalah learning to be. Ini menurut UNESCO ya. Nah, dampak multimedia pembelajaran interaktif ini berkaitan dengan orientasi filosofis yang muncul akibat penerapan teknologi multimedia ini, yaitu masalah berasal dari pandangan kaum objektif dan konstruktif. Objektif ini menilai desain
multimedia sebagai suatu yang sangat nyata membantu pendidikan siswa di sini menggapai tujuan yang diharapkan. Materi yang berwujud pengetahuan atau keterampilan yang hendak dicapai oleh siswa harus dirancang secara jadi oleh para pengembang instruksional maksud saya, dan dikemas dalam teknologi multimedia ini. Sebaliknya, dari pendapatnya kaum objektivis, nah di sini ada juga pendapat kaum konstruktivis, yaitu yang berpendapat bahwa pengetahuan hendaklah dibentuk oleh siswa itu sendiri berdasarkan penafsirannya terhadap pengalaman dan gejala hidup yang dialaminya. Belajar adalah suatu interpretasi personal terhadap pengalaman dan kenyataan hidup. Nah, berdasarkan pandangan ini, maka belajar bersifat aktif, kolaboratif, terkondisi dalam konteks dunia yang real. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kedua pendapat itu, Anda bisa berpendapat ya, bagaimana menurut Anda itu dampak multimedia pembelajaran? Apakah menurut Anda setuju dengan pembelajaran objektivis atau Anda setuju dengan pendapatnya kaum konstruktivis? Silahkan nanti ada pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Namun selanjutnya di sini ada lingkungan belajar multimedia interaktif dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu lingkungan belajar preskriptif, kemudian demokratis, kemudian sibernetik. Nah, preskriptif menekankan bahwa prestasi belajar merupakan pencapaian dari tujuan-tujuan belajar yang ditetapkan secara eksternal. Nah, demokratis menekankan kontrol proaktif siswa atas proses belajarnya sendiri yang mencakup penetapan tujuan belajar sendiri. Kemudian ada kontrol siswa terhadap urutan-urutan pembelajaran serta hakikat pengalaman dan kedalaman materi belajar yang dicarinya. Nah, sedangkan sibernetik menekankan saling ketergantungan antara sistem belajar dan siswa. Nah, berhubungan dengan desain instruksional, instruksional ini di sini pada umumnya desain pembelajaran multimedia dibuat berdasarkan besar kecilnya kontrol siswa atas pembelajarannya. Nah, sebagian besar peneliti mengatakan bahwa siswa dapat diberdayakan melalui kontrol yang lebih besar atas belajarnya. Tetapi siswa juga dapat dihambat melalui kontrol atas belajarnya itu sendiri ya. Nah, dalam lingkungan yang demokratis di sini, lingkungan demokratis dan sibernetik ini kegiatan pembelajaran multimedia sangat bervariasi dan tersedia untuk siswa pada saat kapan saja dan dalam berbagai bentuk sehingga dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan siswa sendiri. Nah, dalam lingkungan preskriptif di sini kontrol eksternal tampaknya dipaksakan selama tahap awal belajar dan semakin berkurang ketika sudah terlihat kemajuan yang berarti dalam diri siswa berupa perubahan perilaku ke arah yang diharapkan. Nah, berkaitan dengan umpan balik ya, sifat dari umpan balik dalam pembelajaran multimedia sangat bervariasi. Ini tergantung pada lingkungan di mana multimedia itu digunakan. Nah, dalam lingkungan perspektif, di sini umpan balik sering mengambil bentuk koreksi dan deteksi terhadap kesalahan yang dibuat. Dalam lingkungan belajar demokratis, ini umpan balik sering mengambil bentuk nasihat atau anjuran, yakni sekedar pemberitahuan kepada siswa tentang akibat-akibat yang muncul dari suatu pilihan tertentu atau berisi rekomendasi. Nah, kemudian dalam lingkungan belajar sibernetik, di sini umpan balik merupakan suatu negosiasi atau sebuah perundingan ya. Yaitu siswa menetapkan arah atau petunjuk sendiri dan membuat pilihannya sendiri. Dan sistem belajar akan berusaha mempelajari pola-pola yang muncul sehubungan dengan kebutuhan siswa itu dan memberikan respon terhadap siswa dalam menyediakan tantangan-tantangan baru. Nah, sifat sosial dari jenis pembelajaran ini disebut pembelajaran bersifat isolatif. Begitu ya teman-teman. Nanti akan kita membahas lagi pembelajaran isolatif.